Ya baik, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Saya lihat wajah-wajah bersemangat malam hari ini. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus yang kita sembah itu bukan Allah yang mati. Amin. Tuhan Yesus yang kita sembah dia Allah yang hidup. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya kuasa Tuhan tetap sama. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini Tuhan memberikan kesempatan saya untuk hidup. Saya percaya kalau saya hidup sampai saat ini dan kita semua hidup sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kasih karunia Tuhan nyatakan buat setiap kehidupan kita. Terima kasih juga buat Tuhan Yesus untuk penyertaannya sempurna, bahkan untuk Bapak Gembala tempat ini memberikan kesempatan saya untuk bersaksi di tempat ini, dan biar nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Kesaksian yang saya mau bawakan hari ini adalah pengalaman pribadi saya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Tuhan kasih tema tuh waktu pas saya lagi dirawat di RS Darmais di rumah sakit. Nah, sebelum itu Tuhan bilang gini, kamu catatkan semua apa yang sudah kamu alami bersama aku di rumah sakit. Waktu itu selama 12 hari ya saya dirawat di RS Darmais. Nah, itu tepatnya waktu pas tanggal 8 September itu Tuhan bicara jam 3 pagi, jam 3 subuh. Saya ngobrol-ngobrol sama Tuhan gitu kan. Nah, terus dia sampaikan, kamu catatkan ini, kamu katakan 12 hari melalui lembaga kelaman bersama Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Nah, kalau Musa itu kan waktu pas ketemu Tuhan di Gunung Sinai, dia kan dapat 2 loh batu. Nah, kalau saya dapat 2 kertas ini. Jadi setiap saya kesaksian dimanapun ini saya bawa kertas ini. Ya, karena Tuhan suruh tuliskan dan saya sampaikan kepada siapapun yang saya temui. Nah, awalnya seperti ini, saudara. Jadi waktu pas saya didiagnosa leukemia atau kanker darah, ya, itu waktu pas awal kejadian, saya tidak menyangka akan mengalami sakit penyakit seperti ini gitu loh. Karena sebelumnya memang saya ya kondisi baik-baik aja. Cuman waktu pas di bulan Maret 2022 itu tiba-tiba di kaki kanan kiri saya tuh muncul seperti kayak benturan-benturan gitu loh. Jadi seperti kebentur tapi nggak kebentur gitu, biru-biru semua gitu kan. Ya ini kenapa gitu kan. Akhirnya waktu bulan Juni saya mulai melakukan pemeriksaan darah, tapi sebelumnya juga di telinga kanan saya itu ada darah, penuh darah, dan juga di mata kanan, mata kiri saya juga ada darah gitu. Jadi saya waktu itu melihat itu udah gak jelas gitu. Nah, cuman waktu pas di bulan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil darah di akhir bulan Juni, dan itu diperiksa waktu itu masih di rumah sakit Tangerang sebelum di Darmais. Ternyata kadar leukosit saya tinggi gitu loh. Cuma tuh belum mengarah ke leukemia. Dan pengambilan darah kedua waktu pas tanggal 8 Juli itu hasil dari tes darah kedua itu dinyatakan saya leukemia atau kanker darah. Tapi belum ditentukan jenisnya, karena kalau kanker darah itu kan dia tidak bisa ditentukan stadium, tapi jenis, ya, ada jenisnya kanker darah itu. Jadi ada 3 jenis, AML, ALL, CML. Nah, kalau saya CML itu chronic myeloid leukemia, seperti itu. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu, ketika saya sudah didiagnosa leukemia, tapi kan saya belum dapat jenisnya, akhirnya saya dirujuk ke RS Darmais. Waktu pemeriksaan pertama itu di tanggal 28 Juli saya mulai periksa dan ambil darah lagi, dan tanggal 2 Agustus itu baru dinyatakan saya mengidap kanker darah yang disebut chronic myeloid leukemia. Nah, penyakit CML ini ya boleh dikatakan berbahaya gitu dan langka gitu, sangat langka gitu, di Indonesia pun sangat langka gitu ditemukan. Nah, kemudian setelah tanggal 2 Agustus, tanggal 30 Agustus dari pemeriksaan sebelumnya akhirnya didapati bahwa saya itu leukositnya tinggi, disebut hiperleukosit. Saya itu leukosit sampai 580.000. Itu 5 kali di atas rata-rata manusia normal. Itu normalnya kan 50.000 sampai 100.000. Nah, jadi kalau udah di 580.000 itu udah
dikatakan kalau kata dokter itu bisa sudden death atau kematian tiba-tiba gitu, tiba-tiba jatuh langsung meninggal kayak gitu kan. Cuman ajaibnya memang karena anugerah dan karya Tuhan gitu loh, saya tetap masih bisa berdiri walaupun agak sedikit sempoyongan. Bahkan waktu pas di bulan Juli Agustus 2022 saya masih pelayanan itu, masih pelayanan keliling ke ya daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi gitu. Tapi pas di akhir bulan Agustus itu akhirnya memang saya harus dihentikan juga sama Tuhan supaya Tuhan menyatakan kuasanya lebih atas saya. Dan akhirnya waktu pas tanggal 30 Agustus itu saya kan harusnya balik ke rumah pas check up ke dokter. Ternyata saya ditahan oleh pihak rumah sakit, nggak boleh pulang. Dan saya di situ masuk ke IGD, instalasi gawat darurat. Nah waktu pas saya sebelum masuk ke IGD, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya untuk dirawat di rumah sakit ini, saya cuma minta dua hal ya sama Engkau Tuhan. Yang pertama, jangan bikin kepala saya pusing. Yang kedua, jangan buat saya mual. Saya meminta itu kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena saya udah ngebayangin yang sangat crowded kalau di IGD itu kan, wah ngeri deh gitu kan. Walaupun saya belum pernah masuk ke IGD gitu kan. Apalagi ini kan semuanya rata-rata kanker gitu ya, kanker. Dan benar waktu pas masuk di ruang IGD, baru buka pintu itu, tuh orang berjerit-jerit semua gitu loh. Dan mereka penyakit kanker yang berbagai macam jenis gitu loh, berbagai macam jenis dan juga parah-parah gitu loh. Sampai waktu pas saya masuk di IGD itu, saya langsung ditaruh kamar di ruang IGD itu, samping saya itu meninggal. Jadi sebelum meninggal dia jerit-jerit dulu gitu, kayak disuntik painkiller gitu ya, bertubi-tubi, nggak bisa, sampai ada yang muntah-muntah darah. Waduh ngeri banget saya ngeliat udah itu, benar-benar dibilang kematian ada di depan mata saya gitu loh. Bahkan waktu saya masuk di IGD itu juga saya udah kayak ada pikiran negatif, waduh gimana nanti saya ini gimana gitu. Cuman di dalam hati saya percaya gitu, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan tuh gak ninggalin, Dia bersama dengan kita gitu loh. Dan Dia akan menanggung segalanya gitu loh. Walaupun ya secara kenyataan gitu kan, apa yang kita lihat tuh gak sesuai gitu, tapi ada suatu keberanian yang mendorong saya untuk, ayo aku bersama kamu gitu. Seperti itu. Dan akhirnya waktu pas tanggal 30 saya masuk di IGD. Kemudian di malam berikutnya saya itu dites COVID kan. Nah, akhirnya didapati hasil waktu pas tanggal 1 September. Itu jam berapa tuh? Jam 1 pagi kalau saya lupa itu kan. Gak disangka-sangka itu, ternyata saya COVID juga, positif gitu kan. Wah, dapat bonus dari Tuhan gitu kan. Udah leukositnya tinggi, hiperleukosit, leukemia ditambah COVID, coronavirus. Dan itu sangat berbahaya gitu. Dokter pun juga melihat saya juga aneh, ini orang aneh ya gitu. Harusnya ini kalau secara kedokteran gitu kan, dari hasil lab darah harusnya udah lewat gitu loh. Tapi kok dia masih, saya makan tetap makan gitu, biasa kayak orang normal gitu, makan biasa, nggak ada sesak nafas sama sekali. Sampai tiap hari tuh dokter datang terus pantau, kamu ada sesak nggak? Enggak, nggak ada dok. Yang kamu rasakan apa? Lapar. lapar ya. Sampai mereka juga heran gitu. Jadi saya percaya bukan karena saya, tapi memang karena Tuhan kasih kekuatan gitu loh untuk saya melalui ini. Nah itu awal dari saya masuk lembaga kealaman tuh tanggal 30 Agustus tadi ya. Nah terus akhirnya waktu pas tanggal 1, karena saya COVID itu pas saya ditransfusi, ada gambarnya tuh, ada fotonya, boleh tampilkan. Nah ini saya lagi transfusi, ini sih udah kena COVID nih. Nanti jam 1 pagi itu saya dipindahin ke zona merah. Didorong sama suster kan, tengah malam tuh kan. Saya nggak tahu tuh zona merah itu kayak ruang kayak kamar mayat kali gitu ya, karena ruangannya ya kurang lebih 2 kali gede dari ini sih. Terus di dalamnya itu ada tempat tidur kosong gitu. Saya ditaruh di paling ujung, ya kan. Tempatnya sih terang gitu kan. Cuma tidak ada satu orang pun, hanya saya sendirian di situ. Dan itu cukup mengerikan. Kalau malam tuh pintunya tuh bunyi nyek. Beneran itu. Nggak bercanda, itu beneran seperti itu. Saya cuma doa sama Tuhan gitu. Ini tempat apa sih gitu kan?
kok aneh banget gitu kan. Terus saya sendirian lagi di situ, lagi transfusi darah gitu kan. Saya cuma minta doa, Tuhan cepat pindahin deh, cepat pindahin, jangan di sini lah, enak banget. Dan akhirnya gak lama waktu pas jam 7 pagi, akhirnya saya dipindahin tuh dari zona merah itu ke ruang ICU, langsung ke ICU gitu kan. Nah sebelumnya waktu pas saya dipindah ke ruang ICU, itu kan yang parah-parah tuh, misalnya orang udah sekarat gitu kan, mau meninggal gitu kan di ICU. Saya enggak gitu, karena yang lainnya COVID tuh mereka pakai ventilator, minumnya makannya udah pakai sonde gitu kan. Saya enggak, normal aja gitu, kadang saya oksigen nggak saya pakai gitu kan. Ya udah masuk ke ruang ICU. Pas di ruang ICU saya di hari pertama itu saya diceritain. Saya nanya sus itu waktu pas saya di transisi dari sebelum ke ICU itu ruangan apa sih? Oh itu ruang khusus buat COVID yang zona merah itu. Di situ semuanya meninggal. Hah, meninggal? Jadi kayak saya bangkit dari kubur gitu kan itu. Cuma saya sendiri yang hidup gitu kan. Nah udah akhirnya saya masuk di ICU. Di ICU ruang khusus. Di samping kanan kiri saya itu mereka juga kanker kena COVID juga gitu. Yang samping saya, di kanan saya itu udah meninggal akhirnya. Gak lama saya masuk udah meninggal karena nggak sadar gitu kan. Jadi di ruang ICU itu yang posisi sadar hanya saya. Yang lainnya itu semua kritis gitu, yang semua kritis. Nah akhirnya waktu pas tanggal dengan berjalannya waktu ya, waktu pas tanggal 4 September itu hari Minggu ya, saya mengalami masa kritis. Nah masa kritis, tapi saya sih nggak sesak nafas gitu. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu pas saya di ICU kan saya diinfus tuh kan, diambil darah juga tiap hari gitu. Sampai tangan semua bengkak gitu. Nah waktu pas diinfus itu hari Sabtunya itu infusannya macet, jadi ada kayak pembekuan darah. Nah cuma karena agak telat suster cabutnya, jadi tangan saya udah keburu ini kaku gitu loh, kaku, beku, dingin gitu loh. Tapi itu waktu pas hari Sabtu belum terlalu. Nah di hari Minggunya itu semakin parah gitu loh. Jadi semakin tebal ini tangan kiri ya, tangan kiri. Nah, ini ada fotonya, ini saya di ICU. Nah, nanti ada foto tangan, bukan belum yang tangan. Nah jadi waktu pas di hari Minggu itu kan belum terlalu puncaknya. Nah di hari Senin, Minggu mau ke Senin itu pas jam setengah tiga pagi itu jadi udara saya udah hancur gitu loh. Udah nggak bisa diinfus, cuma kanan doang. Kanan pun juga udah parah gitu kan. Nah akhirnya karena tangan saya semakin berat, semakin bengkak gitu, sampai kayak mau putus. Itu bengkaknya sampai di sini, sampai ke daerah di bawah kaki ini kan. Saya berdoa sama Tuhan, saya membawa sama Tuhan, tolong sakit banget gitu. Cuma dalam hati saya nggak teriak-teriak gitu kan. Akhirnya saya minta suster untuk dikasih painkiller, dikasih dosis 1 nggak mempan, dosis 2 nggak mempan juga. Akhirnya dikasih morfin, tangan saya udah kayak mau putus sebenarnya. Sakitnya bukan main gitu kan, sampai gemeteran gitu, demam juga gitu kan, nahan sakit yang teramat sangat gitu loh, yang tangan kiri yang ini kan. Nah terus akhirnya saya voice note keluarga saya jam 4:30 itu kan hari Senin, saya minta tolong doain saya gitu kan, tolong doain saya biar Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Seolah-olah waktu pas saya berseru akan nama Tuhan, seperti Tuhan nggak ada gitu. Tapi saya percaya Tuhan Yesus ada di situ, cuman dia tidak memanifestasikan kuasanya aja gitu kan. Terus akhirnya pas jam 4:30 saya tuh nggak sadar, kalau udah gemeteran kan, tangan udah nempel begini, udah nggak bisa buat apa gitu kan. Saya berserah, saya berdoa sama Tuhan, kalau emang udah waktunya saya harus kembali padamu, ya saya kembali. Tapi kalau belum waktunya, sembuhkan saya, pulihkan saya seperti semula. Waktu saya berdoa seperti itu, apakah langsung sembuh? Enggak, tetap sakit gitu, bahkan masih tambah sakit. Tapi saya percaya gitu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Nah terus udah akhirnya saya nggak sadar, entah jam berapa tuh tiba-tiba terbangun situ, mungkin sekitar jam 8 pagi kali gitu ya. Kaget saya dibangun suster. Saya pikir saya udah nggak di bumi gitu, ternyata saya masih di ICU. Gitu, suster datang. Saya dibangunin, tangan udah nggak terlalu sakit, cuma masih sakit gitu kan. Nah, terus ya udah nggak apa-apa, dengan berjalannya waktu. Pas di hari Senin saya dapat kabar dari dokter Erik tuh, nanti jam 7:30 kamu akan di ini ya, di lubang ini apa
dadanya. Saya ngeri gitu kan, aduh dilobangin gimana dong, maksud itu untuk dimasukin infusan gitu, karena tangan kamu udah nggak bisa terima infusan lagi, udah pecah gitu pembuluh darahnya gitu. Terus saya bilang gimana nih, berisiko nggak? Ya tenang aja, percaya pasti sembuh, berdoa dulu gitu kan, berdoa. Ya saya ngeri juga gitu kan, dilobangin dadanya gitu, gimana nih gitu kan. Nah benar, waktu pas jam 7:30 malam ya dokter Erick datang itu, dada sini saya dilobangin, ada fotonya tuh. Nah itu tuh berdarah-darah itu. Jadi itu di namanya CVC, Central Vena Catheter. Jadi obat dimasukin dari situ tembus sampai ke jantung gitu. Mungkin kalau saudara pernah dengar kesaksian Pastor Billy Lantang, dia juga sama, dia kan pernah mengidap penyakit leukemia kan, sama dilobangin seperti itu gitu. Itu waktu rasanya seperti apa ya? Seperti kayak ada semburan gitu yang masuk ke dalam jantung, sampai jantung saya tuh berdebar cepat gitu. Terus agak mual juga gitu, karena kan gimana sih obat tiba-tiba masuk dengan cepat gitu kan di vena, langsung dihajar seperti itu kan, ya sangat beresiko. Sampai dokter selalu nanya, ada sesak napas? Nggak ada sama sekali. Ya waktu pas di lubang itu ya berasa sakit sih, tapi setelah itu sih nggak sih, biasa aja gitu. Sempat waktu jam 11:30 malam saya mengalami pendarahan waktu itu, pendarahan di bekas jahitan itu kan. Tapi akhirnya dipanggil lagi dokternya, perbannya diperbaiki, dibenerin, udah akhirnya pulih lah pendarahan lagi. Nah itu pas di hari Senin. Nah kemudian, ini ketika saya di hari Selasanya, tepatnya tanggal 6 September jam 6 pagi, Tuhan Yesus datang ke ICU. Ya walaupun saya tidak melihat wajahnya, tapi saya kenal ketika dia datang menghampiri saya. Kemarin saya berseru-seru pada Tuhan, dia belum menyatakan dirinya. Nah waktu pas hari Selasa itu, tiba-tiba saya kebangun kan jam 5:30. Saya tidak dalam posisi doa. Pas sekitar hampir jam 6, itu seperti kayak ada sesuatu yang masuk gitu ke dalam ruangan, dan pekat sekali. Saya tuh tahu lah dari Tuhan gitu. Tiba-tiba saya langsung menangis tuh kayak anak kecil. Wah nangis gitu kan. Suasananya enak banget gitu kan. Kenapa? Sampai dokter suster pada niatnya dipikir saya kesakitan, emang tangan saya masih sakit gitu kan. Cuman ada satu damai sejahtera, ada ketenangan gitu dalam hati gitu. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang gini ke saya catat seperti ini, berserah nak, Tuhan Yesus bilang seperti ya, berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu, aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang, aku yang akan melengkapi. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Saya bilang, Tuhan saya gak layak, Tuhan saya, pokoknya gitu-gitulah sama Tuhan. Tidak, aku yang akan melengkapimu, dibilang gitu kata Tuhan. Nah terus akhirnya saya dapetin satu ayat firman Tuhan tuh di Mazmur 23 ayat 4, ayat yang cukup terkenal ya. Dibilang seperti ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi melalui ayat ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya, sebenarnya ketika kita dalam lembah kekelaman itu kita tidak tinggal di situ, tapi kita hanya melalui saja. Tuhan ada di situ. Dibilang di sini kalau bahasa Inggrisnya, through I walk through the valley of the shadow of the death. Jadi kita hanya melewati melalui bayang-bayang kematian. Saya udah dalam bayang-bayang kematian gitu. Karena dalam Tuhan tidak izinkan saya meninggal gitu ya kan. Tuhan mau pakai saya menjadi saksinya dia. Kalau saya meninggal, gimana saya mau bersaksi bagi kemuliaan bagi nama Tuhan gitu kan. Ya udah, terus akhirnya dengan berjalannya waktu, ketika di hari Rabu tanggal 7 September, sehari berikutnya setelah Tuhan datang, pas dites COVID, saya hasilnya sudah negatif dan cepat sekali kalau udah negatif. Terus leukosit saya juga udah turun jadi normal, jadi 71.000 yang tadinya 580, cepat sekali langsung turun gitu kan. Dan akhirnya saya dipindahkan ke ruang rawat inap biasa. Ruang rawat inap biasa, jadi saya udah lagi ICU. Nah, waktu pas di ruang rawat inap biasa itu kan saya tinggal menjalani satu prosedur pemeriksaan lagi, yaitu BMP. BMP itu
diambil apa sumsum tulang belakang saya di sini, dilobangin. Jadi itu ditarik ya, dilobangin, ditarik, diambil 5 cc sumsumnya sama tulangnya dicongkel sedikit. Dan itu rasanya tuh wah ngilu saudara, ngilu banget. Itu dari ubun-ubun sampai ke bawah tuh turun naik. Ngilu banget gitu kan. Itu ada fotonya yang saya di BMP itu, saya lagi duduk. Nah itu tuh, itu habis BMP itu jam 1:30 siang waktu itu, 1:30 siang. Nah, seperti itu. Nah jadi kenapa itu harus dilakukan prosedur BMP itu? Jadi kalau dalam istilah kedokteran itu harus diteguhkan gitu loh. Karena waktu saya udah bilang CML, cuman harus dilihat lagi dari apa sumsum tulang belakang itu, karena dia memproduksi semua darah dalam tubuh manusia. Nah ketika ada diambil, sudah ketahuan jenisnya, nah tinggal dikasih obatnya. Jadi biar itu pas gitu loh. Jadi nggak salah ngasih obat dokter gitu. Jadi pas dengan penyakit yang saya alami. Gitu. Tanggal 8 September saya di BMP. Nah saya pasti nggak lama saya akan dibawa pulang. Maksudnya saya akan pulang ke rumah gitu, nggak dirawat lagi. Dan akhirnya pada tanggal 10 September itu saya diizinkan pulang sama dokter. Jadi karena sudah ketahuan ini ya kan, jenis penyakitnya apa. Tanggal 10 September hari Sabtu saya boleh untuk rawat jalan. Dan puji nama Tuhan, sampai sekarang saya dikasih sehat dan saya harus tetap menjaga gitu. Karena waktu pas di rumah sakit, dokter juga bilang dari data mereka katanya di tahun 2022 ini yang menderita CML ini banyak yang meninggal. Karena hanya beberapa orang kita meninggal gitu. Jadi yang hidup itu saya dan sehat gitu loh. Kemarin saya juga belum lama tuh ada salah satu teman juga dari Aceh. Dia bukan saudara Siman, dia sama sakit leukemia seperti ini, tapi parah gitu sampai muntah darah juga ini kan. Saya minta dia untuk dirujuk ke Darmais gitu karena kasihan ya. Tapi saya nggak tahu apakah ada kelanjutan dari dia untuk dirujuk ke Darmais, karena kalau di daerah itu kan sangat sulit ya pengobatannya seperti itu. Akhirnya dengan berjalannya waktu, tapi saya sempat masuk ke rumah sakit lagi tuh waktu tanggal 9 Oktober gitu loh, karena leukosit saya tinggi lagi gitu kan, karena saya udah mulai beraktivitas gitu. Saya kurang berhikmat, terus seperti tegur Tuhan juga, tapi ada maksud Tuhan gitu, supaya memang waktu itu obatnya tuh ada maksudnya untuk diganti gitu, yang kayak yang baru gitu, obat kemoterapi diganti yang baru, yang oralnya gitu, dari yang sebelumnya. Sempat waktu itu kan saya mau bersaksi di sini Bung Tommy ya waktu itu kan ya. Saya bilang, Bung kayaknya belum bisa nih, karena kaki saya itu sampai nggak bisa jalan, saudara. Jadi dua-duanya bengkak gitu, dua-duanya bengkak. Emang nggak ada fotonya di sini ya. Ini yang kedua kali saya masuk rumah sakit, bengkak itu sampai saya tuh mau ke toilet susahnya bukan main gitu kan. Nggak bisa gitu di rumah sakit gitu. Waduh, menderita banget ya. Tapi lagi-lagi Tuhan menyatakan kuasanya tanggal 15 Oktober, dia datang tuh. Saya di ruang rawat inap biasa kan. Dia bilang gini sama saya, semua sudah aku selesaikan di atas kayu salib, jangan takut nak, gitu loh. Tuhan bilang gitu loh, meneguhkan kamu jangan takut gitu loh. Percaya, aku tidak meninggalkan engkau gitu kan. Ya udah, di situ saya percaya, mempertebal iman saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Akhirnya waktu pas tanggal 17 itu mujizat terjadi tuh. Saya nggak bisa jalan tuh, seminggu saya nggak bisa jalan. Sampai mau ke toilet, aduh susah deh, nggak bisa deh. Nah tanggal 17 hari Senin, saya dapat mimpi tiba-tiba kok saya dibawa Tuhan tuh ke negara Brazil, karena saya nggak pernah mikirin ke negara Brazil gitu kan. Kok tiba-tiba di bawah situ, Tuhan bilang gini, sangat tegas dia bilang gini, bangkitlah, lihat sekelilingmu, berjalanlah. Dalam mimpi tuh, kaget saya kan, sampai kebangun akhirnya. Loh, ini kan saya masih di rumah sakit kok, tapi suara Tuhan tuh jelas dan tegas sekali gitu kan. Jam 2 pagi Tuhan bilang gitu, bangkitlah, lihat sekelilingmu, berjalanlah. Mulai, jadi Tuhan maksudnya kan, saya suruh melangkah dengan iman. Kan saya nggak bisa jalan kan. Malam itu juga jam 2 pagi saya langsung jalan.
nggak ada yang bantu saya yang pegangan tiang infus tuh dengan posisi kaki masih bengkak dua-duanya, karena kan seperti kayak di beton gitu, nggak bisa jalan. Berdiri, jalan dari tempat duduk bangkit tuh ke toilet kan, mondar bisa gitu. Tapi memang belum sempurna gitu kan. Nah dari itu saya mulai berjalan. Nah sekarang sampai saat ini semakin hari semakin Tuhan pulihkan. Ini kaki kanan saya udah pulih, yang kiri tinggal sedikit, masih ada pembengkakan sedikit. Tapi saya percaya ini semakin pulih gitu loh, semakin pulih dan bisa berjalan. Nah makanya dari banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, banyak pelajaran yang harus diambil. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam hidup ini kita lebih banyak mengalami berkat Tuhan dibandingin masalah. Betul ya? Contoh hal sederhana aja, mungkin kadang sering kita lupakan gitu kan. Kalau kita bisa pipis, bisa BAB, maaf ya, bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya udah ngalamin sulit banget mau BAB, sulitnya setengah mati gitu. Gak bisa gitu, harus dibantu sama orang. Pipis saya udah piskot. Sampai pernah saya juga ngalamin namanya nafas ini cuma satu-satu. Pernah sebelum saya dirawat di Darmais ya, Bung Tommy tahu tuh peristiwanya. Waktu saya nggak bisa nafas itu, bayangin, saya udah ngalamin itu semua. Jadi kita bersyukur sama Tuhan, karena itu baik. Ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, masalah apapun yang kita alami, jangan pernah kita sedikit pun curiga sama Tuhan. Tuhan kita itu baik. Gitu. Kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, itu ada maksud Tuhan untuk membentuk kita semakin indah di pemandangannya. Tujuan hidup kita apa sih? Menjadi serupa segambar seperti Kristus kan, karena Dia mau. Nah gimana mau menjadi serupa segambar seperti Kristus? Itu harus melalui ujian, gitu loh. Harus mengalami Tuhan. Jadi kekristenan itu kan intinya relationship, hubungan kita sama Tuhan. Harus mengalami Tuhan gitu loh. Bukan teori, bukan kata orang. Kalau kata kita bukan kata Alkitab. Ya kamu harus ketemu sama Tuhan gitu loh. Harus mengalami Tuhan Yesus gitu. Jadi kita bisa menunjukkan kepada dunia, kepada banyak orang bahwa Yesus yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mati, tapi Dia hidup gitu loh. Bukan dongeng, dan kuasanya tetap nyata dan ada sampai sekarang. Gitu. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus kita baik. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Segala jalan Tuhan itu baik adanya dalam hidup kita. Karena ada firman Tuhan begini, firman-Mu itu berita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalan Tuhan. Lebih baik kalau saya dipimpin Tuhan, dikasih pelita sama Tuhan. Walaupun pelita itu kan kayaknya kecil gitu. Jadi, tapi penyertaan Tuhan, Dia ada berjalan bersama kita. Daripada kita dikasih lampu sorot tapi bersama kita setan, ya kan? Lebih baik kita dikasih pelita yang kecil, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Walaupun waktu pas awal saya sebelum dibawa ke rumah itu masih di rumah sakit dulu kan, saya nggak tahu ujungnya saya seperti apa. Bahkan ada pikiran-pikiran negatif di dalam hidup saya. Iblis selalu intimidasi, wah kamu akan mati, kamu akan, wah begini. Waktu pas kaki saya nggak ini kan, wah kamu nggak bisa jalan gitu. Tapi saya percaya Tuhan Yesus sudah bilang di awal sama saya. Jadi apa yang kalau Tuhan sudah mengatakan sesuatu, Dia pasti akan selesaikan semua buat kita. Gitu. Tuhan pasti akan sertai kita. Penyediaan, perlindungan, penyertaannya Tuhan sempurna. Asal tetap kita melekat sama Tuhan. Udah melekat aja sama Tuhan. Udah gitu. Melekat dan benar-benar percaya. Kalau manusia bisa mengingkari janji, tapi kalau Tuhan tidak akan pernah. Gitu. Percaya pada Tuhan Yesus, Dia hidup kekal selamanya dan Dia akan segera akan datang kembali menjemput kita di awan kemuliaannya. Puji nama Tuhan, itu aja kesaksian dari saya. Ini Tuhan berkati kita semua. Amin.